Ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin habibana wa nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Pertama, alhamdulillah syukur Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan iman, Islam dan juga ihsan. Kemudian salawat dan salam sama-sama kita panjatkan kepada junjungan alam habibana wa nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh ahli baitnya, para sahabatnya serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya hingga akhir zaman. Saya ucapkan terima kasih kepada Ustaz Mitra dan juga Ustaz Malik ya atas kehadirannya ya. Mudah-mudahan menjadi amal jariah kita di dunia wal akhirah. Baik, masih di mata kuliah saya ya, di mata kuliah itu adalah mata kuliah kebijakan ekonomi, bisnis dan perbankan syariah dengan data kualitatif. Ini adalah pertemuan yang ketiga, sehingga saya ingin mencoba menerapkan metode pembelajaran munaqashah atau diskusi atau tanya jawab gitu ya, agar jelas ya bagaimana sebenarnya pemahaman terhadap metode penelitian dengan data kualitatif. Nanti jangan sampai seorang mahasiswa master atau S2 tapi masih bingung bedanya antara metode penelitian data kualitatif dengan data kuantitatif ya. Padahal di tempat lain sudah mix method ya, datanya itu sudah kualitatif dan juga kuantitatif ya. Bahkan lebih jauh lagi mengikuti perkembangan zaman, datanya itu adalah sudah data digital ya, di mana bukan lagi dunia nyata yang diteliti tetapi dunia maya gitu ya, yaitu dunia di internet. Baik, terima kasih ya. Kita akan mulai dari lama-lama ya, mungkin hanya dalam waktu 45 menit juga nanti tidak terasa, paling lama 60 menit ya. Oke, objek kita adalah metode penelitian kualitatif ya. Nanti di mata kuliah ada metode penelitian kebijakan ekonomi dan perbankan syariah kualitatif ya. Tapi saya menyebutnya lebih simpel metode penelitian kualitatif bidang ekonomi syariah karena udah mencakup semuanya. Baik, ketika kita bicara tentang metode penelitian kualitatif, tentu saja ya, yang pertama itu yang harus kita pahami itu adalah pengertian ya, baik secara etimologi bahasa ataupun terminologi. Nah, saya termasuk orang yang tidak terlalu suka istilahnya itu tekstual, tetapi lebih kepada pemahaman ya, lebih kepada pemahaman dari mahasiswa ya. Misalnya berarti yang pertama nih Ustaz Mitra, kualitatif secara bahasa itu apa sih? Kualitatifnya atau penelitian? Kualitatifnya dulu, karena kalau penelitian kayaknya jangan sudah lulus deh gitu ya. Penelitian adalah sistematika atau step by step atau proses dalam meneliti ya, metode ilmiah dan alamiah. Atau penelitian, kalau penelitian kualitatifnya, atau bolehlah kalau mau ditambahin penelitian kualitatif apa sih? Tapi kita kualitatifnya itu artinya apa sih? Dua kata. Kualitatif itu apa artinya secara bahasa? Dari bahasa yang hampir sama dengan kualitatif apa tuh? Dengan kualitatif data dan mendeskripsikan. Oke, ganti balik kemarin dulu. Kualitatif artinya apa sih? Itu kualitas atau mutu ya. Jadi kita meneliti itu berdasarkan kualitas atau mutu dari yang kita teliti secara mutu. Oke, jadi yang paling gampangnya yang namanya kualitatif ya, bahasa Inggris kualitatif ya, dalam bahasa Inggris itu biasanya lebih kepada quality atau kualitas. Jadi tidak melihat pada besarnya tetapi lihat kepada kualitasnya. Nah, cocok sekali nih hari ini dua orang nggak ada masalah, yang penting kualitasnya. Ngapain banyak kalau pada nggak paham juga, mendingan dua orang ini paham. Kualitatif adalah ya, jadi panjang itu metode penelitian
dengan menitik beratkan kepada kualitas. Udah sampai ke terminologi itu, berarti kualitatif adalah kualitas. Ya, lawannya adalah kuantitatif atau kuantitas. Walaupun kualitatif dengan kuantitatif, kalau di riset itu dia bukan lawan, ya, tetapi dia kelanjutan. Oke, sebelum saya lanjut ada pertanyaan dulu tentang kualitatif ini. Atau belum paham nih? Paham di segi kualitasnya. Maksudnya itu kan kualitasnya itu di segi mananya, apakah dari segi datanya atau dari sumber datanya. Nah, yang namanya kualitas dalam kualitatif itu adalah diambil pertama dari datanya. Dari datanya, artinya sumber datanya atau datanya itu dia tidak mencari yang jumlahnya banyak, tetapi case tadi satu saja pun itu bisa menjadi penelitian. Nah, jadi lebih kepada ya datanya, kualitatif, kualitas datanya, selama dia itu valid maka bisa menjadi kualitas, maka bisa menjadi sebuah penelitian. Analoginya adalah hadis ahad. Hadis ahad kan hadis. Kalau hadis dhaif bukan hadis. Tahu ya, mau itu aja lah kalau yang dhaif gitu ya. Hadis ahad itu hadis. Tapi kalau hadis maudhu ya bukan hadis. Untuk hadis maudhu gitu ya, bukan hadis gitu ya. Oke, jadi kualitatif dilihat dari sisi datanya, sifat datanya, sumber datanya, jumlah datanya. Oke, berikutnya selanjutnya adalah kualitatif dilihat dari sisi terminologi. Saya juga lebih senang menggunakan pakai bahasa sendiri saja. Salah sedikit tidak apa-apa gitu ya. Kalau Ustaz Ali, apa yang dimaksud dengan metode penelitian kualitatif? Menjelaskan ke Ustaz Mitra. Coba. Iya, tidak dijelaskan juga sama Pak Dokter ya. Itu sebuah penelitian yang menitik beratkan pada kualitas, bukan pada kuantitas. Ya, dari segi sumber data, jenis data, dan jumlah datanya. Jadi dapat satu pada mutunya dari penelitian itu. Oke, terima kasih. Itu berarti satu perspektif. Ustaz Mitra pakai bahasa sendiri saja. Apa yang dimaksud dengan metode penelitian kualitatif? Tadi kan kualitatif aja ya. Iya, tadi kualitatif. Sekarang metode penelitian. Ada dua. Kalau metode berarti cara. Ada tiga metode penelitian kualitatif, tapi udah jadi satu. Iya. Apa coba? Kalau metode kan sebuah cara seseorang untuk mendapatkan sebuah tujuannya. Tujuan, betul. Kalau penelitian ya kita riset langsung meneliti sifatnya itu yang tadi ilmiah atau alamiah. Dia riset itu penelitian. Kalau kualitatif tadi yang kualitasnya itu ya. Ya. Jadi penelitian metode penelitian kualitatif ini adalah sebuah metode atau cara yang digunakan oleh seseorang untuk meneliti yang caranya itu adalah dengan melihat langsung ke lapangan, observasi yang nantinya akan menemukan sebuah data yang valid, bukan itu yang dalam artian itu kualitasnya itu dapat terjamin lah keasliannya, validitasnya, keabsahannya. Oke, baik. Tapi jangan lupa metode penelitian kualitatif itu juga tidak hanya di lapangan, tetapi juga di perpustakaan, ya, library research itu juga masuk ke kualitatif, ya. Misalnya saya mau meneliti tentang biografi kemarin itu yang jauh itu Luqman Al-Hakim, ya. Kalau di Indonesia kita pengen buat biografi, riset nih ya, buat biografi, membuat riset tentang sejarahnya Pangeran Diponegoro misalnya, itu kan otomatis ya adalah ke lapangan gitu. Tapi kalau kita membatasi hanya kajian pustaka itu udah cukup selama datanya itu valid. Bahkan nanti kita akan menemukan banyak sekali, misalnya bukunya ditulis oleh ini ternyata ini ada tambahan banyak nih gitu. Misalnya kalau di sejarah itu ada Muhammad Yamin itu menulis sejarah itu kadang dibesar-besarkan.
Tapi wajar karena waktu itu beliau itu ingin memberikan motivasi kepada bangsa Indonesia bahwa bangsa ini itu bangsa yang besar, sama-sama menggambarkan Majapahit itu begitu besarnya, padahal faktanya ya tidak sebesar itu juga, gitu ya. Oke, kalau tadi Ustaz Malik ini lebih kepada perspektifnya tadi kualitasnya. Ya, jadi memang dalam membuat definisi, dalam membuat pengertian itu kadang memang makanya orang yang ilmunya tinggi itu mereka akan oh ini kurang lengkap, ini kurang lengkap, ini hanya fokus ke sini. Misalnya sekali ketika mereka apa yang dimaksud dengan metode penelitian kualitatif? Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang menitik beratkan kepada kualitas dari objek penelitian, dari benda yang diteliti. Itu udah benar juga gitu ya. Kalau tadi kalau saya agak cukup panjang gitu ya, jadi sampai kepada caranya. Metode penelitian kualitatif, sebenarnya dengan penelitian kualitatif juga sama, hanya ada kata metodenya saja gitu ya. Nah, kalau saya lebih melihat masih sangat teknis juga sih, jadi komprehensif ya. Jadi ketika ditanya langsung masuk sebenarnya ke karakter dari metode penelitian kualitatif. Jadi kita harus tahu. Jadi gini, penelitian yang saya pahami dari metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang didasarkan kepada paradigma post-positivisme dengan menitik beratkan kepada data kualitatif ya, data kualitas dari sebuah data yang dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif ya untuk mencapai sebuah tujuan yang telah atau yang akan dicari validitasnya atau kebenarannya. Jadi ada 3 komponen. Pertama adalah disebut dengan dasar pemikirannya ya. Yang kedua itu adalah datanya. Yang ketiga itu adalah cara menganalisisnya. Karena nanti ada masuk kualitatif itu adalah disebut dengan the tools of analysis ya. Jadi data atau alat untuk menganalisis. Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Bukan analisis data kualitatif, tetapi menganalisisnya itu dengan kualitatif. Tadi jenis datanya adalah data kualitatif. Jadi pengertian dari saya itu ada 3 komponen dalam pengertian. Yang pertama itu adalah dasar paradigmanya, ya, basic paradigm, ya. Yang kedua adalah datanya. Ya, data itu berarti termasuk sumber, teknik sampai ke jenisnya. Yang ketiga itu adalah cara menganalisisnya. Nah, ini juga masih kepada definisi yang seperti itu. Definisi yang mungkin masih agak panjang gitu ya, agak cukup panjang. Tapi kan harus dipahami juga bahwa paradigmanya ini. Gitu. Oke, itu dari penelitian atau pengertian dari penelitian kualitatif. Any question? Ada yang nanya nggak? Kalau saya singkatkan, boleh lebih singkat lagi, metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang menggunakan data kualitatif. Atau metode penelitian dengan data kualitatif. Di situ ada data, termasuk di dalamnya sebenarnya menganalisisnya. Ya, jadi saya tidak sebutkan lagi cara menganalisisnya. Gitu ya. Nah, agar masuk ke ini berarti masuk ke pertanyaan yang ketiga. Apa pertanyaan ketiga? Sejarah. Nah, sejarah dan juga perkembangannya. Metode penelitian kualitatif tadi saya sebut dengan naturalistic approach atau naturalistic research atau metode penelitian alamiah. Ya. Kalau kuantitatif kita tahu itu dikenal dengan positivisme, di mana sebuah kebenaran itu selalu diukur dengan angka, dengan sebuah kepastian yang bisa dieksplorasi dengan panca indera. Dan pertama bisa dieksplorasi oleh panca indera. Ini ciri dari modern, tapi jangan terjebak dengan kata modern. Modern itu adalah paham yang menghilangkan segala bentuk yang goib. Ingat Mitra, ya. Jadi yang namanya modern dalam paradigma itu adalah faham atau ideologi yang menghilangkan segala bentuk mistisisme atau yang goib.
Ya ingat ya, jadi bukan modern, ininya kehidupannya modern pakai mesin pakai apa, bukan. Ya, itu dalam ranah riset. Nah, gitu ya. Nah, kemudian berarti kalau namanya dia paradigma adalah kualitatif, berarti dia adalah tadi alamiah, sebelumnya ilmiah. Nah, kemudian sudah bicara juga jangan terjebak dua kata-kata ilmiah karena dia interpretasinya berbeda. Misalnya di Ustadz Mitra di pengajian itu pengajian ilmiah, misalnya taklim ilmiah, kajian ilmiah. Nah, ilmiahnya ini ilmiah yang mana? Nah, biasanya itu akan kembali kepada misalnya kalau yang namanya ilmiah itu ya merujuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, itu ilmiah ya, perspektifnya tadi ikhwah gitu kan ya. Tapi perspektif ilmiah tidak. Ilmiah itu adalah sesuatu yang bisa dieksplorasi oleh panca indera dan diukur dengan numbers atau dengan angka. Nah, sehingga kemudian dalam positivisme ini manusia itu seolah itu benda mati sehingga kemudian diangkakan. Nanti ketika ada penelitian ya dibuat lagi. Nah, dari situ kemudian di sejarahnya ini para peneliti sosial terutama psikologi, sosiologi sampai ke antropologi gitu, mereka melihat nggak bisa. Manusia itu tidak bisa diangkakan karena manusia itu dia terus mengalami perubahan gitu ya, mengalami perubahan, kemudian juga karakternya juga berbeda, kemudian juga dia tidak bisa, masing-masing orang juga memiliki makna yang berbeda-beda, sehingga misalnya meninggal, mati, ya beda banget tuh. Mati, mohon maaf nih, misalnya mati disikapi oleh orang kafir dengan disifati orang yang disikapi oleh orang Islam berbeda banget kan, jauh sekali. Ya kalau matinya orang kafir itu ya menurut mereka mati itu ya udah akhir dari kehidupan, makanya di dunia itu dipuas-puasin. Ya, tapi mati dalam Islam enggak, justru ini adalah awal dari sebuah keabadian. Orang kafir misalnya dia takut mati, orang Islam takut mati enggak? Orang Islam takut mati enggak sih? Ya takut juga, tetapi secara ideologi, secara keyakinan Islam nggak boleh takut karena kullu nafsin dha'iqatul maut. Bahkan sebaliknya, mujahid itu bukan takut mati. Mujahid itu apa yang dicari? Ya bukan jihad, yang dicari mati. Yang dicari syahid kan? Iya lah, mereka justru pengen syahid gitu. Bahkan ada sampai ada riwayat itu dikatakan al-jannah tahta saif bil ghuswah gitu. Jadi surga itu ada di bawah pedang-pedang dalam peperangan. Jadi mereka itu yang orang kafir itu dia takut mati, orang Islam cuma cari mati. Tapi cari mati yang sahih gitu ya, bukan cari mati itu. Nah, perspektif itu kemudian melihat orang itu berbeda-beda, sehingga kalau berdasarkan sejarahnya ini maka kualitatif dengan paham post-positivisme itu adalah lahir dari disiplin ilmu sosial yang mempelajari karakter dari manusia dengan segala ya dimensi manusia. Manusia berarti psikologinya, biologinya, kemudian antropologinya, kemudian sosiologinya, sampai kepada keberagamaannya. Nah, walaupun nanti keberagaman ini biasanya peneliti sosial itu terjebak kepada ya udah yang saya bilang itu, jadi agama itu cuma etika, agama cuma moral gitu ya, nggak ada kaitan kebenaran. Ya udah tuh mereka itu benar, betul. Itu peneliti dari post positivisme dengan kualitatif. Sama, mereka juga tidak mendasarkan kepada kebenaran yang didasarkan kepada wahyu gitu. Ya itu jadi baik positivisme ataupun post positivisme itu ya sama sebenarnya. Jadi mereka mereka itu menolak agama gitu. Nah, tapi kemudian justru itu yang jadi masalah. Kenapa bisa begitu? Ya bisa lah, karena mereka memang benar-benar juga bukan Islam gitu. Mereka tidak mengenal Islam, bahkan mungkin stigma Islam itu malah nggak baik gitu. Ya, nah itu dari sejarahnya. Kemudian yang berikutnya apa? Perkembangannya juga sebenarnya kualitatif tadi dari mulai pertama itu sebenarnya yang paling muncul pertama itu adalah fenomenologi. Ya, fenomenologi itu adalah metode penelitian untuk mencari makna emik, makna dari pelakunya.
gitu. Tadi kenapa sih orang sampai mencari mati, mencari syahid? Oh, ternyata mereka orang-orang beriman itu percaya adanya jannah, adanya surga, adanya bahkan syafaat bagi orang-orang yang mati syahid dan seterusnya. Itu energi itu yang menjadikan mereka itu berani untuk mati syahid. Sebenarnya sama juga sih, bisa bersama kan kesini kuliah jauh-jauh gitu ya. Ya unsur duniawinya ada lah gitu ya, tapi unsur ukhrawinya saya yakin cukup kuat di situ. Gitu kan ya, karena kalau hanya duniawi sebentar habis semangatnya, tapi kalau ukhrawi itu akan terus menerus. Jadi awalnya adalah fenomenologi mencari makna mendalam dari sebuah peristiwa atau dari sebuah kejadian atau dari sebuah perilaku. Makanya dari awal saya bilang teman-teman saya bilang kenapa orang itu, saya waktu di Marunda juga, Marunda Pulau itu, yang saya pernah cerita itu jam 2.30 malam, anak kecil usia 12 tahun di masjid sholat zikir. Ya, kira-kira apa sih fenomena yang dilihat di situ apa kira-kira? Anak kecil usia 12 tahun jam 2.30 malam itu berzikir sholat di Masjid Al-Alam Marunda Pulau, Jakarta Utara. Yang kemarin saya coba bayi-bayi banyak itu anak kecil di bawah juga jam 12 jam 1 malam itu di makam, kemudian mereka tuh ya baca zikir gitu. Walaupun saya ada perempuan yang muda itu dia main HP juga dia gitu ya. Dia lihat itu, oh ya ini ada penyimpangan ini gitu ya. Nah, tapi kenapa seperti itu? Oh, berarti kalau tadi kalau yang orang mujahid itu memang mencari syahid karena banyak sekali kepahamannya paham. Kemudian juga kalau tadi yang ziarah itu berarti kalau yang anak kecil itu dia memang ikut bapaknya dan memang dilatih secara terus menerus seperti itu gitu ya. Kemudian kalau yang di Banten itu ya bisa jadi karena mungkin pengalaman hidup, kemudian kepahitan hidup, kemudian ingin mencari solusi. Kerja juga mungkin susah atau mungkin juga banyak hal terus diriset gitu, akhirnya mereka ya udah solusinya termasuk menjadi ya budaya di Indonesia ziarah gitu kan ya. Nah, kenapa? Karena dengan ziarah itu menurut mereka itu ya ini solusi untuk mendapatkan rezeki, mungkin juga ada menambah rezeki, mungkin juga ada yang untuk mencari pangkat, mencari kekayaan, mencari kekuasaan atau mencari jodoh dan lain sebagainya. Nah, kalau saya kan suka sejarah dilihat dari awal lagi kenapa ini muncul ya di India juga lebih parah kan. Di India itu sampai kuburan sampai apa kayak itu lebih banyak di India, Pakistan, Bangladesh itu jangan itu di Turki juga sebenarnya banyak juga gitu kan ya. Nah itu berarti fenomenologi itu muncul. Nah dari fenomenologi itu kemudian dicari lebih mendalam lagi, muncullah grounded theory. Jadi Islam yang seperti itu kira-kira seperti apa? Islam apa itu sebenarnya gitu ya? Nah Islam apa gitu? Beberapa dari mereka mengklaim itu adalah misalnya Islam Nusantara misalnya, gitu ya. Kalau Clifford itu dengan Islam Abangan, gitu ya, atau Islam Kejawen, gitu ya. Yang beberapa mereka itu memang seperti kemarin ada satu yang ikut dengan saya itu ya, dia nggak sholat, tapi zikir la ilaha illallah langsung banget itu, gitu ya. Dia nggak sholat. Kemarin dari Jumat itu juga dia nggak Jumat. Kalau saya sapor juga niatnya musafir aja lah, saya bilang gitu kan, sholat itu. Subuh juga nggak sholat. Saya lihat di satu orang itu yang dua orang itu masih tetap sholat. Nah itu kan dari itu kira-kira apa nih teori yang kita bisa ambil dari situ? Oh ternyata memang Islamnya di Indonesia ini ya belum sempurna, belum kafah, atau mungkin tahapannya belum selesai, atau mungkin orangnya, atau mungkin apanya banyak lah teorinya. Makanya muncul tiga tingkatan itu abangan, santri, priai, abangan itu. Tapi itu juga sekarang sudah nggak berlaku sebenarnya. Ya mungkin sudah perlu teori yang lainnya. Oke, sejarah dengan perkembangan. Ada pertanyaan? Ya, termasuk nanti. Nah, yang selalu saya tekankan nanti ada sesi khusus. Islamnya itu di mana? Nah, jadi nanti belajar lagi tentang namanya itu epistemologi Islam. Tahu epistemologi? Saya ulang-ulang terus itu. Epistemologi itu sebenarnya satu ilmu yang mempelajari tentang dari mana ilmu itu berasal, bagaimana cara mendapatkan ilmu,
bagaimana apakah ilmu itu benar atau tidak. Nah, itu apakah ilmu itu bermanfaat untuk manusia atau tidak. Ilmu sihir itu ilmu bukan. Ya kalau dalam Islam ya bukan ilmu sebenarnya. Karena ilmu itu harus maslahah. Kalau itu kan nggak ada masalah gitu ya. Ada masalah nggak sih ilmu sihir? Kalau sebagian orang digunakan bisa jadi masalah untuk apa sih? Ya kegunaan bukan untuk hal yang masalah fardiyah gitu, tapi itu bukan masalah. Kalau masalah itu sebenarnya maslahatul amma, terus juga memang tidak menghalalkan yang haram atau tidak juga menjadikan yang maksiat. Jadi ini bisa tadi pelet gitu, misalnya gitu ya, sihir, apalagi sampai menjahati orang gitu. Kayaknya kalau sihir nggak ada maslahat deh. Nggak ada gitu ya, mengasihan gitu, apakah ada masalahnya gitu. Mungkin dulu ada, buat istrinya pasangannya biar ini, makanya enggak gitu ya. Nah itu, jadi dari sisi nanti keislaman juga. Jadi epistemologi seperti itu, jadi ilmu seperti apa, nah itu yang selalu ditolak oleh positivisme dengan post-positivisme, termasuk dengan metode seperti yang sekarang di terutama perguruan-perguruan tinggi yang negeri ataupun yang bukan Islam. Oke, yang berikutnya pertanyaan objek. Nah, sama lagi kalau Mitra nih, yang diteliti di kualitatif itu apa objeknya? Kalau kuantitatif itu kan berarti ya persepsi, kemudian mungkin pendapat, kemudian juga mungkin hasil dari angket atau responden. Itu yang diteliti itu biasanya. Nanti dengan bidang ilmunya masing-masing. Ya kalau di kualitatif ini yang diteliti apa? Hasil dari analisis. Hasil dari analisis. Kalau hasil dari analisis itu berarti dia kesimpulan. Berarti yang dianalisis itu adalah objek. Yang dianalisis, sebelum dianalisis yang dicari. Ya kan, nyari data berarti objeknya itu sudah ketemu nih, baru kemudian dianalisis. Nanti baru disimpulkan. Nah, data dalam kualitatif itu apa objeknya? Objek dari penelitian itu adalah data. Data itu dalam kualitatif itu jenisnya itu seperti apa? 3 saja. Sekunder, kalau primer, sekunder, tersier itu sifat dari data. Saya ingin tahu Ustaz Mitra udah punya keluarga belum ya? Anaknya berapa ya? Udah saya tanya ke Ustaz Haji aja. Nah, itu berarti dia sekunder datanya. Tapi kalau saya tanya ke Ustaz Mitra, itu primer. Atau saya lihat di kakaknya atau keluarga, itu juga primer. Karena memang terbukti ada gitu. Walaupun yang primer pertama ya langsung. Jadi primer, sekunder, tersier itu adalah sifat level tingkat dari data. Datanya itu seperti apa? Satu ini kali ya. Apa sih objek dari penelitian kualitatif? Objeknya itu ya bisa berupa narasi, masyarakat, narasinya, ungkapan-ungkapan yang dia ungkapkan, bahasa asli seperti apa. Berarti bahasa itu adalah ide dan gagasan. Jadi pertama itu objek dari penelitian itu adalah ide dan gagasan atau pendapat. Terus objeknya. Jadi itu sih kalau menurut saya. Ya betul, itu berarti satu ya. Jadi objek yang diteliti dalam kualitatif itu tadi karena dasarnya asalnya adalah ilmu kemanusiaan, berarti dimensi manusia yang diteliti. Semua bagian dari manusia yang diteliti, baik yang real ataupun yang abstrak. Misalnya nih, mohon maaf nih, Ustaz Mitra rambutnya itu agak lurus, gitu ya. Kalau setelah ini agak-agak bergelombang, saya juga bergelombang keras gitu ya. Nah, perlu bisa diteliti nggak? Itu kualitatif, tapi itu adalah anatomi. Ya, nanti bisa masuk juga sebenarnya ke bisa ke antropologi sebenarnya. Kenapa rambutnya ini lurus? Kenapa saat ini agak bergelombang? Itu kualitatif. Itu juga objek. Ya, itu apalagi udah kelihatan banget gitu ya. Misalnya yang satu jenggotan, yang satu klimis gitu kan, itu udah kelihatan. Kenapa tuh? Pasti itu simbol. Jadi tadi ada ide dan gagasan
ya kemudian juga simbol-simbol yang ada pada manusia, ya kemudian juga anatomi atau fisik dari manusia itu sendiri, kemudian interaksi antara manusia dengan manusia yang lainnya, kemudian juga budaya atau kultur yang ada di situ di komunitas, sampai kepada kepercayaan atau keberagamaan dari manusia itu sendiri. Itu kualitatif. Ya, termasuk juga tadi ide gagasan yang sudah ada di sebuah buku, sebuah tulisan, atau mungkin yang sudah terjadi di masa lalu. Misalnya nih, kita selalu berdebat, walaupun sudah jelas sebenarnya orang tua Nabi itu Islam atau bukan Islam sih? Saya minta jawabannya gimana? Orang tua Nabi itu Islam atau bukan Islam? Islam. Orang tua Nabi Islam ya? Asalnya Islam. Asalnya terus Islam. Ya. Kalau Islam kan berarti masuk surga. Orang tua Nabi masuk surga enggak? Sangat sensitif sekali nih. Iya. Ya. Sebenarnya ada pihak yang menyatakan bahwa masuk surga, ada juga yang menyatakan juga. Ada juga mengatakan tadi Islam tadi. Sampai ada banyak pendapat. Nah, ya udah cukup berarti karena banyak pendapat, berarti harus diteliti. Menelitinya di mana? Gak bisa pakai kuantitatif, pasti studi teks, iya. Atau mungkin bisa juga wawancara ke, kalau kita udah saya mau apakah orang tua Nabi itu Muslim masuk surga, saya batasi aja deh MUI aja, berarti MUI yang masih hidup, berarti wawancara dengan mereka. Perkara benar tidaknya ya lihat hasilnya itu keilmuannya, ya pasti mereka akan merujuk ke buku, atau kita udah nggak usah MUI lah, saya fokus kepada buku aja, kepada kajian mustaka. Itu kualitatif gitu kan. Objeknya apa? Objeknya berarti pendapat-pendapat para ulama, para penulis yang ada di pustaka yang kita tuliskan, yang kita baca, yang kita analisis. Pendapatnya ulama A mengatakan orang tua Nabi itu Muslim, pendapat B mengatakan tidak Muslim. Kumpulkan semuanya, panjang ceritanya memang, tapi memang begitu namanya ilmu. Nanti itu baru ulama, baru kita kaji terus. Oh ternyata mengatakan yang seperti ya bukan Muslim, gitu ya, bukan Muslim misalnya. Kemudian juga masuk neraka tidak? Wah, kalau masuk neraka, masa orang tua Nabi masuk neraka sih? Kalau saya balik nih, saya apa lepas dari yang dipahami nih kira-kira nggak pakai perasaan, nggak pakai perasaan. Ya, kan zaman di Nabi kan namanya dia Nabi Hanif ya. Iya betul. Iya itu mungkin yang memang dianut ya Nabi Hanif itu yang memang tidak punya berhala dan lainnya. Di saat itu kan, di saat juga kan juga Islam dia awal juga bersama muslimin sama aja. Agama Islam juga sekarang itu Islam gitu. Ya betul. Jadi kalau definisi Hanif itu kan kalau bicara pada Islam itu kita menemukan Al-Hanifiyah itu adalah orang-orang yang cuman syaratnya itu dia hidup sebelum Islam dalam makna khusus, kemudian mereka itu tidak pernah menyembah berhala. Yang antaranya adalah Abu Bakar As-Siddiq, kemudian nanti ada termasuk juga siapa ya Warqa bin Nawfal juga termasuk juga misalnya ahlu kitab tapi yang baik. Kemudian ada beberapa Hanifiyah itu orang yang Hanif yang memang dia itu tidak pernah menyembah berhala. Tapi secara umum ya hampir semuanya itu ya pasti mereka menyembah berhala. Yang dari menyembah itu hanya beberapa orang saja. Nah itu, tapi lepas dari itu tadi penelitian. Jadi yang itu adalah ide objeknya adalah ide gagasan pendapat dari orang-orang yang menuliskan itu, para ulama jelas yakin itu sudah dituliskan, tinggal dicari. Itu kualitatif, ya nggak bisa kuantitatif. Tadi saya peringat itu mungkin ketika Nabi lahir, agak sedikit ini, Nabi lahir itu gimana sih, apakah normal seperti kelahiran manusia atau tidak sih? Karena banyak benar nggak sedikit. Ini normal, cuma ada mujizat sendiri. Apa tuh mujizatnya? Saya tadi kalau pernah dengar mungkin gitu. Mungkin tanda-tandanya kan banyak, tapi masih ada lupa sih Pak. Ya oke. Yang jelasnya gitu, yang
jelasnya gitu. Iya. Ketika lahir apakah normal? Ya mohon maaf, normal kelahiran gitu kan? Itu atau mungkin berbeda gitu? Itu belum saya dalami. Ya berarti perlu penelitian gitu ya, perlu penelitian karena ada yang satu mengatakan ketika apa namanya Nabi lahir itu lahirnya itu bukan tapi ini belum tentu benar ya gitu ya. Tidak normal seperti lahir seperti tapi seperti ada cahaya itu di rahimnya itu kemudian itu mungkin operasi sesar gitu seperti apa gitu. Tapi itu perlu dicari kebenarannya. Gitu ya. Nah itu bagian dari penelitian, itu namanya kualitas. Jadi objeknya adalah semua dimensi dari manusia, baik itu abstrak ataupun yang real. Kenapa misalnya di Aceh itu ada beberapa orang-orang Aceh yang matanya biru, gitu kan ya. Kemudian di Gorontalo juga ada matanya biru. Kemudian yang paling jelas itu di Garut ada kampung bule, gitu kan ya. Orang Garut asli tapi kok bule gitu ya, mungkin memang keturunan Belanda gitu. Nah, ketemu tuh yang di Aceh juga pas riset ketemu ternyata ketemu kenapa mata mereka itu biru karena memang ada keturunan di sini. Nah, itu namanya kualitatif. Jadi manusia yang fisiknya, yang psikologinya dengan apa termasuk manusia dengan manusia yang lainnya, manusia dengan golongannya, dengan komunitasnya, dengan negaranya, dengan suku bangsanya, termasuk juga sebenarnya dengan ininya, dengan alamnya. Kenapa sih muncul misalnya di Indonesia ini ada animisme, ya, atau mungkin yang jarang dibaca adalah totemisme, ya, lebih tepat totemisme. Totemisme itu adalah kepercayaan terhadap binatang, ya. Kalau nabrak kucing jadi celaka, kalau ada kupu-kupu atau ada burung mau ada tamu, ya, ada tokek atau ada apa gitu kan, itu percaya. Tapi bukan cuma itu, ya banyak sekali orang menyangka misalnya ya mungkin ada orang yang Pancasila atau Garuda misalnya itu adalah lambang ini Maung gitu kan ya, orang sudah mau gitu ya. Kalau itu mungkin ada jalak gitu ya atau apa gitu, itu jadi simbol. Jadi binatang itu menjadi simbol, menjadi ya semacam punya kekuatan. Itu namanya totemisme. Kenapa itu muncul? Karena mereka baca buku Kalilimon. Nah, ya belum ada, itu masa tulisnya belum ada. Belum, Kalilimon itu baru ya abad kemarin, nah, kita sebetulnya abad 15, 16, 17, 18. Itu kalau itu sebelumnya, gitu ya, sebelumnya. Makanya di Jahiliyah udah ada. Kalau mau keluar lihat apa burungnya lihat ini burung terbang ke kiri atau ke kanan. Termasuk persenjalannya. Nah seperti itu totemisme. Belum lagi tadi animisme yang paling banyak ya. Kalau kita ke Bali itu kan ketika saya nanya kenapa sih batu sama pohon dikasih sarung gitu kan, ya karena mereka percaya bahwa semua benda itu memiliki ruh. Dalam Islam betul gitu ya, setiap benda itu memiliki ruh. Iya, laptop ini ada ruhnya. Makanya kalau kita punya motor ini jarang dicuci, jarang itu, kasihan katanya, motor juga punya roh juga katanya. Setiap benda ya itu meja, apa ini, ya, terutama di batu. Kalau zaman dulu kan nggak ada alatnya, batu, pohon, tiang, apa gitu. Karena mereka kalau dikasih sesajen karena mereka itu punya ruh gitu, punya energi kalau bahasa umumnya itu. Kalau dalam Islam kan kalau mungkin maksudnya itu kalau di Islam kan sebagai saksi itu mungkin kalau kita misalkan mau sholat aja kan, kalau misalkan setelah sholat wajib terus mau sholat atau sunahnya itu berpindah tempat supaya itu menjadikan saksi bahwa kita itu sudah melaksanakan sholat bernyanyi di di tempatnya gitu ya. Itu juga mungkin kebaran juga itu jadi saksi kalau menurut Islam mungkin. Ya, itu nanti masuk ke keyakinan dalam Islam sih. Ya. Keyakinan Islam katakan dulu itu akan jadi saksi, ya kalau batu apa gitu kan dalam Islam itu ya apakah itu memang betul-betul memiliki ruh, nanti kalau berlebihan itu jadi memiliki kekuatan jadinya. Akhirnya ya bukan disembah sih, ada manfaat, ada mudarat di situ. Gitu.
gitu ya. Oke, jadi objeknya itu ada pertanyaan nggak yang diteliti? Jadi objek penelitian itu adalah semua sumber data yang berkaitan. Jangan ngomong sumber data. Kan tadi banyak data. Iya, jadi bukan sumber data. Kalau sumber data itu ya sumbernya. Diulang lagi pertanyaannya. Jadi objek penelitian kualitatif adalah objek penelitian kualitatif adalah sumber data. Bukan sumber data sih. Bukan sumber data. Kalau sumber data tadi banyak, ada ide dan gagasan. Nah, jadi sumber data dihilangkan. Langsung coba diulang lagi. Objek penelitian adalah Objek penelitian kualitatif. Objek penelitian kualitatif adalah ide atau gagasan yang dicari untuk penelitian. Ya, bisa ide dan gagasan itu baru sebagian dari data kualitatif yang dijadikan objek penelitian. Karena bukan hanya ide dan gagasan. Ide dan gagasan itu bisa dari mulutnya orang langsung, bisa di buku, bisa di ceramah, Bisa sumber data. Kan banyak sumber data. bukan sumber data sih, datanya itu. Oh, data. Nah, sumbernya nanti teknisnya bisa wawancara gitu. Kalau sumbernya sumur, nah sumbernya mana? Gitu. Jadi bukan sumber data, tapi memang datanya. Datanya. Gitu. Coba balik sekarang. Objek metode penelitian kualitatif adalah Jadi objek itu kayak film sekarang yang lagi tayang ya, Buya Hamka. Buya Hamka, oke. Ya, kan diteliti. Oh ya, betul. Diteliti dari gagasan pemikirannya, kehidupannya, budaya Minangnya seperti apa, terus dari agama, ya orang tuanya, ya, adatnya seperti apa. Nah, kalau itu baru satu bagian dari metode penelitian kualitatif dengan pendekatan apa? Ide, gagasan, kemudian sistem sosial, pakaian, budaya, agama yang terjadi pada masa lalu. Berarti menggunakan pendekatan apa? Kalau sudah masa lalu, historis. Jadi pembuatan film Hamka itu dia menggunakan metode penelitian sejarah. Nah, levelnya juga beda-beda. Kalau yang namanya film pasti pakai imajinasi, ya pasti ditambah-tambahin, nggak ilmiah banget, gitu. Ya kadang justru malah dikasih bumbu-bumbu percintaan, bumbu-bumbu yang lebih istilahnya itu apa namanya ya, biar psikologi manusia itu terenyuh, biar menangis, biar tertawa, biar senyum, biar apa, itu namanya film. Jadi ya ada sedikit beda, makanya mereka nggak bisa mengatakan ilmiah, pasti mereka mengatakannya itu adalah ya ini film, bahkan mereka menyebutnya adalah karya sastra. Nah gitu, jadi tapi secara itu betul kita pengen tahu pakaian pada masa itu seperti apa, ya sistem keagamannya seperti apa. Nah pasti itu sumbernya adalah ya teks ataupun nanti dokumen, bisa juga benda, bajunya atau mungkin foto bisa juga, karena kan Hamka masih dekat. Ya kan tahun baru ya tahun 19 kan ya, tahun 19, jadi masih dekat. Oh ininya begini. Nah itu baru satu bagian kualitatif. Jadi kalau kesimpulannya, objek penelitian kualitatif adalah seluruh dimensi dari manusia, baik yang abstrak ataupun yang nyata, termasuk interaksi yang terjadi di antara manusia. Pokoknya manusianya aja yang diteliti. Tadi manusia kan banyak berarti ya. Pertama yang kelihatan berarti fisik. Fisik itu diteliti. Dari fisik ini juga ada kedokteran. Berarti nanti pakai namanya itu namanya itu uji coba tajribiyah, namanya itu tajribi, atau disebut dengan kalau di kuantitatif namanya apa? Untuk kita yang uji coba itu namanya apa? Coba udah belajar. Jadi penelitian yang melalui itu uji coba. Dasar bahasa agama itu tajribi. Tajribi artinya eksperimen. Gitu. Eksperimen kalau tadi istilahnya itu dia terjadi di kualitatif, dia bisa juga dia menggunakan apa? Eksperimen.
Jadi dia eksperimen. Jadi metode objek penelitian metode kualitatif adalah seluruh dimensi dari manusia, baik yang fisik ataupun yang abstrak. Tadi yang fisik mulai dari fisik ya, rambut, kulit, muka, mata, semuanya tuh fisiknya. Maksud tadi kesehatannya masuk juga di situ. Terus nanti ada yang abstrak, berarti cara berpikirnya. Ya, kenapa manusia itu bisa Down syndrome? Kenapa manusia itu bisa pintar banget, IQ-nya tinggi, gitu ya? Nah itu juga kualitatif. Termasuk nanti, dia interaksi dengan yang paling dekat dengan keluarganya, sistem keluarga, itu juga kualitatif. Kemudian sistem dengan sosialnya, itu juga kualitatif. Hubungan antara manusia dengan manusia yang lainnya, itu sosiologi. Bidang ekonomi nanti berarti jadi masuknya ke ekonomi. Kalau hanya komunikasi saja dimasuk ke ilmu komunikasi. Ya kalau dia misalnya hanya antar suku dengan suku yang lain, berarti dia antar budaya. Kalau sudah internasional itu sudah sistem internasional. Nah itu. Coba singkatnya, objek metode penelitian kualitatif adalah semua sumber. Bukan sumber sih ya. Dimensi, seluruh dimensi dari manusia, fisik maupun yang abstrak. Kalau yang fisik itu yang abstrak berat, kalau yang abstrak itu yang melalui pemikiran, gagasan. Ya, psikologi juga. Jadi tepatnya adalah objek penelitian kualitatif adalah seluruh dimensi manusia yang fisik dan psikis. Jadi kalau fisik dengan abstrak agak susah. Jadi fisik dengan psikis, yang abstrak dengan yang real. Jadi yang tubuhnya sama yang fisiknya sama yang non fisik kalau psikisnya gitu. Termasuk justru interaksi yang paling banyak sebenarnya justru interaksi. Kenapa sih? Misalnya kita bisa menjawab kenapa dalam kalau zaman dulu itu misalnya raja itu dianggap dewa, titisan dewa, bahkan Fir'aun itu dianggap sebagai Tuhan. Itu bisa dijawab tuh pakai kualitatif. Kira-kira kenapa sih Fir'aun itu ngaku sebagai Tuhan? Qala ana rabbukumul a'la. Kenapa kira-kira? Kalau di Indonesia kenapa sebutan itu pakai Gusti Allah? Gusti Pangeran, Gusti Allah, pakai Pangeran juga. Nah, kenapa tuh? Itu bisa diteliti. Termasuk tadi karena dimensi manusia omongannya, termasuk juga bahasa, jangan lupa. Ya bahasa manusia itu diteliti. Kenapa sih orang-orang Purwokerto ngomong jorok gitu kan? Binatang yang keluar semuanya, ya karena konsep sosial dia membentuknya seperti itu. Gitu. Jadi bahasa, termasuk pilihan bahasa. Bahasa itu biasanya agak lucu gitu, karena nanti kembali kepada manusia. Gitu ya, misalnya nih ngomong agak jorok dikit nih, kenapa di kamus besar bahasa Indonesia itu nggak ada istilah gitu ya, misalnya mohon maaf nih, misalnya aurat laki-laki, kelamin laki-laki gitu, itu hampir nggak ada tuh. Coba nanti lihat di kamus bahasa Indonesia, itu karena memang budaya timur itu nggak biasa ngomong kayak gitu, dicatat pun hampir nggak ada gitu, nggak ada tuh. Makanya pakai dokter saya biasanya dia pakai bahasa ilmiah biasanya. Nah itu dari bahasa, apalagi nanti bahasa yang lebih detail lagi, ya lebih detail lagi. Misalnya kenapa, misalnya ada yang tahu nggak kenapa wanita itu nanti sama dengan wanita, ada bonita itu juga perempuan juga. Apa bedanya wanita dengan perempuan kalau menurut Kang Sapitra nih? Bedanya perempuan. Enggak, bedanya istilah kata wanita dengan perempuan. Bedanya apa? Istilah ini bahasa, bukan fisik, bukan orang. Beda apa? Kenapa? Apa bedanya istilah perempuan dengan wanita? Lebih enak yang mana dengan perempuan atau wanita? Perempuan. Kenapa? Karena ada perempuan tunasusila gitu kan. Kalau perempuan, kalau wanita, ada nggak wanita tunasusila gitu? Nah itu penelitian semiotik atau bahasa. Kenapa perempuan, kenapa wanita? Gitu.
sifat dan fisik ya. Iya, bisa juga. Nah, kalau dalam Al-Quran itu lebih keren lagi. Manusia dalam Al-Quran itu ada berapa istilah? Coba semuanya dulu satu. Ada Bashar, Anas, Bariyah, Al-Bariyah ya. Bashar, Bariyah sama Anas. Anas berarti nanti jam apa mufradnya adalah insun ya. Al-ins. Ada tuh lagi satu kira? Nah, itu dia masing-masing penyebutannya pasti berbeda. Ya kan, satu itu pernah tahu apa kalau masing-masing? Kalau namanya Bashar misalnya. Bashar. Atau yang tahu aja satu deh, yang maknanya tahu apa? Insan. Karena dari sifat itu kan lupa ya. Nasia ya. Ataupun bahasa juga ada bahasa lembut. Jadi al-uns. Al-uns itu juga menunjukkan lembut. Al-uns itu pakai fa atau pakai is? Pakai sa. Al-uns. Pakai fa atau pakai sin? Pakai sa. Pakai sin. Al-uns ya. Bisa gitu. Jadi ada maknanya juga, itu bahasa juga. Dari manusia itu selain tadi lupa, tapi juga lembut gitu. Nah, lupanya itu nanti harus diriset lagi, diteliti lagi. Itu sebenarnya masuk ke kayak fisiologi otak kali ya, otak manusia itu. Kenapa sih manusia itu suka lupa gitu? Ternyata banyak juga kita bersyukur banyak lupa gitu ya. Coba kalau kita ingat terus gitu ya, baper jadi ya kan ya. Iya kan, dulu pernah saya dapat dari siapa gitu ya. Kita tuh harus bersyukur punya sifat lupa gitu ya. Coba kalau kita ingat terus ya, misalnya nih pas kita mau makan ingat terus yang kotor-kotor gitu kan ya. Ingat terus pasti nggak bisa makan kan gitu. Atau mungkin pas mau makan enak tiba-tiba ingat terus orang tua yang meninggal atau ingat apa gitu, jadi enak makan jadinya. Syukur kita udah lupa gitu. Jadi ada marwatnya lupa betul. Jadi insun, unsa sama insan, makhluk khata manusia. Ya udahlah, satu cukup menurut dengan cari yang lainnya. Oke, itu objeknya. Tadi tujuannya sudah jelas juga. Coba secara singkat, tujuan dari penelitian kualitatif ini apa? Dua kata. Tujuannya apa? Tadi di awal saya sebutkan sebenarnya di definisi. Jadi tujuannya apa meneliti kualitatif ini? Tujuan kualitatif. Ya, tujuannya satu aja nggak apa-apa. Penelitian mau meneliti tentang apa? Tujuannya apa sih? Gitu. Tujuan melihat fenomena. Bisa melihat fenomena. Tapi kalau melihat fenomena itu dia sebenarnya proses gitu ya. Misalnya sekarang terjadi kebakaran. Kebakaran kemarin terbaru itu di Banjarmasin, dua mobil kebakaran diparkir. Fenomenanya apa nih? Ternyata fenomenanya yang kelihatannya adalah mobil terbakar. Nah, dari mobil terbakar itu seharusnya kita menemukan apa? Ya nomenanya, makna mendalam kenapa mobil itu. Jadi penelitian kualitatif itu melihat kenapa mobil itu terbakar. Mobil itu terbakar itu fenomena karena kelihatan. Tapi kalau penelitian harus membuktikan kenapa mobil itu terbakar. Kira-kira mobil itu terbakar kenapa? Sebabnya bisa banyak. Karena korslet. Ya banyak, korslet satu. Jadi nanti ada eksternal, ada internal. Korslet. Mungkin maintenance-nya dia kan lagi diparkir nih. Oh iya. Lagi diparkir nih, dalam beberapa jam tiba-tiba dua terbakar, gitu kan? Nah, terus apa lagi kira-kira? Kalau kemarin karena ada alkohol itu. Ada alkohol di dalamnya, itu berarti masih internal tuh. Terus satu lagi yang eksternal, yang sekarang lagi tren nih. Apa coba? Yang sekarang lagi katanya ini nih, namanya climate change. Iklim. Katanya sekarang itu panas ekstrim. Nah, ya. Jadi tinggal dilihat, tinggal dicari yang benar yang mana nih. Apakah memang karena panas ekstrim sehingga dipakai kemudian kebakaran, atau tadi karena ada alkohol? Nah, itu juga penelitian kualitatif. Jadi tujuannya apa? Mencari makna sebenarnya dari sebuah fenomena. Nah, Malik ulang lagi. Tujuan dari penelitian kualitatif adalah mencari sebuah makna dari fenomena yang ada, atau mencari
apa ya, dari fenomena itu menghasilkan teori yang baru nanti bisa digunakan di masyarakat. Ya bisa. Jadi kalau fenomenologi itu dia mencari makna dari sebuah peristiwa, maknanya itu betul-betul bukan subjektif kita, gitu, tapi memang dari objektif apa yang ada, gitu ya. Kemudian kalau tadi sampai ke sampai memunculkan teori, itu nanti sudah masuk ke grounded theory. Atau nanti sebenarnya masuk juga ke research and development, sudah ke develop, sudah menciptakan, membangun, ya membuat baik itu teori ataupun baik itu teori ataupun dia produk, gitu ya. Oh kebakaran nih, berarti harus pakai apa nih? Oh, apa mobilnya nih biar nggak ini lagi. Oh mungkin sekarang udah muncul nih apa payung mobil, gitu kan? Atau mungkin biar nggak terlalu panas tuh. Atau mungkin nanti ada sarung mobil yang mungkin memberikan rasa sejuk buat mobilnya. Kan bisa aja kayak baju kan. Baju kan sekarang udah ada tuh, baju yang dipakai itu katanya berapa juta ya kalau itu. Kalau kayak sunscreen gitu kan ada semprotan ya. Ya, sunscreen mobil, kecil lagi. Itu jadi kayak pilok berarti mau keliling terus itu. Ya itu dan nanti dicari itu masuk ke research and development. Jadi penelitian, ini bakar sebabnya karena ini. Terus gimana caranya untuk mengatasinya? Udah kita buat tadi payung mobil, kita buat misalnya itu krim yang bisa buat melindunginya atau benda atau apa dan sebagainya. Oke, tujuan, gitu ya. Ada tadi jadi tujuan itu sebenarnya melihat fenomena, kemudian menemukan kebenaran dari sebuah realita. Fenomena tadi ingat ya, kualitas itu bukan sesuatu yang sedang terjadi, tetapi juga misalnya yang akan dan juga yang sudah. Tadi misalnya, makanya saya selalu ngomong, ini Nabi Sulaiman itu kekuasaannya sampai di mana sih sebenarnya, gitu ya. Makanya kalau saya selalu ngomong tuh burung hut-hut itu dia terbangnya itu dari Yerusalem itu kemana sih paling jauh kira-kira? Sampai nggak sih kira-kira ke Indonesia ya? Burung itu terbang ya, hut-hut itu ya? Mungkin nggak sampai ke Indonesia. Bismillah. Nah kalau kita berarti jawabannya adalah normatif. Ya bisa jadi, tapi harus disuruh dilihat. Harus dilihat gitu apakah dia, karena kan yang kisah Nabi Sulaiman itu dengan siapa Ratu Bilqis itu kan Sabah itu kan yang di Yaman, selalu yang dekat itu yang di Yaman. Mungkin nggak sih ya kalau nggak Indonesia mungkin India misalnya gitu. Terus juga ketika jin-jinnya Sulaiman itu kan kerja cari mutiara, itu cari mutiara di mana sih? Yang di Lombok lagi kali ya, yang banyak mutiara gitu ya. Kalau di timur tengahnya mutiaranya nggak banyak ya. Jadi kayak obat jadi kan? Hah? Jadi kayak obat Turki ya apa itu kan? Yang gimana tuh? Kan Asia Eropa kan buat standar. Ya. Jadi kan seperti itu. Iya, ya itu kan, ya itu perlu diteliti. Dan itu kan sifatnya itu dan harus dibuktikan. Sebenarnya di Timur Tengah sendiri misalnya tadi kaum Ad, kaum Thamud dan sebagainya gitu ya. Nah itu juga kan yang sudah jelas-jelas dalam Al-Quran, tapi nggak pembuktiannya. Maka tadi tentang kelahiran Nabi, kemudian juga teman kita pernah ngomongin tentang buruk, tentang Isra Mi'raj, dan itu pendekatan baru dengan menggunakan teknologi dan ilmu pengetahuan. Ya. Nah itu juga harusnya umat Islam juga namanya riset ya memang semuanya. Kalau kita belajarnya ini bukan di ekonomi dan bisnis, ya berarti fokus kepada ekonomi dan bisnis fenomena. Misalnya, tadi saya kepikiran itu ketika setelah sholat itu fenomena tentang sertifikasi halal. Kira-kira nih, ya kalau kadang suudon dalam konteks penelitian itu mungkin boleh ya, gitu ya. Kenapa sih sekarang Kementerian Agama itu sangat konsen sekali dengan istilahnya itu dengan kampanye produk halal, ya dengan sertifikasi halal. Kira-kira kenapa buka Ustaz Malik ini kira-kira nih? Mungkin positif negatifnya nggak apa-apa. Mungkin mau berkompetisi dengan Malaysia yang banyak di dunia melakukan service halal ya, tourism, food dan lainnya. Jadi itu ingin
Jadi enggak Indonesia masih beda lah, tapi kayak kita umat Muslim, konsep pelayanannya pun sama. Jadi lebih lihat kepada kompetisi, Besi. bukan lillahi ta'ala. Iya, tapi betul juga itu mungkin karena tadi ingin merebut dalam artian itu pasar Ekonomi pasar halal dan asli, bisa juga seperti itu. Kalau seperti itu kira-kira lebih kepada ini sih, lebih kepada produknya. iya, artinya kenapa tuh kemudian kampanye hal itu sekarang besar-besarnya di sana Umat Islam kan harus besar kan di sana. Maslahatnya. Ya, karena kalau kita bilang kesadaran umat Islam sebenarnya sih ya memang agak kurang, tapi sebenarnya dari dulu juga udah tahu juga sih gitu. Kenapa menurut saya kok dibesar-besarkan harus sertifikasi halal gitu. Ya kalau bilang kita analisisnya bisa aja mungkin karena ada duitnya kali gitu. Kalau secara legal formalnya karena memang ada undang-undangnya, undang-undang itu harus meniscayakan jaminan produk halal. Nah kalau di undang-undang ya kalau nggak ada duitnya kadang nggak bergerak juga gitu kan. Nah tinggal kita lihat saja, walaupun tadi secara keagamaan ya sangat bagus, cuma karena memang suka ditunggangi sama orang yang punya kepentingan. Jadi misalnya nanti lihat maslahatnya aja, misalnya orang jualan bakwan atau jualan keripik gitu ya, perlu nggak sih mereka pakai halal gitu, warteg misalnya. Perlu nggak kira-kira dalam pribadi aja lah gitu. Tukang gorengan di jalan, kemudian mungkin warteg yang kecil atau mungkin jualan pecel lah gitu. Perlu nggak? Perlu sebetulnya. Tapi kalau nggak betulnya, dalam artian kita kan kalau di hukum di pemerintahan kita harus punya legalitas yang bisa benar terpercaya lah. Kalau udah ada yang bersertifikasi seperti itu kan udah pasti teruji lah dari pelayanan, dari sifatnya, terus dari sumber dan makanan dari mananya diambilnya, itu ada ujinya. Dan kalau misalkan yang belum ada sertifikasi, meskipun sudah pasti kita melihat halal, tapi secara legal dari pemerintahan memang belum ada surat itu, pemerintah bisa dinyatakan itu tidak halal. Bisa jadi seperti itu. Dan kita pun ketika sudah ada melihat itu, yang pertama si nilai produk itu bakal naik juga. Wah ini alami kita gitu kan. Tapi orang Indonesia memang udah biasa, kalau dari luar tuh nggak ada label halalnya gitu, dan tukang gorengan di jalan nggak ada tuh label halalnya gitu. Kenapa baru sekarang gitu? Kalau warteg sih kemungkinan menurut saya pribadi sih sudah perlu untuk label halal. Tapi kalau warteg kebaliknya, kalau bisa warteg malah perlu justru kali. Kalau warteg kan karena makanannya banyak tuh, kalau kayak tukang gorengan, tukang pecel gitu nggak perlu kali gitu ya. Walaupun sekarang konteks negara sekarang ya memang harus, sekarang sudah harus nih, udah wajib gitu bahkan. Biasanya kalau halal itu sertifikasi itu lebih kepada produk yang sifatnya jangka waktu yang panjang, ada masa expirednya. Biasanya begitu. Tapi kalau di Malaysia Singapura itu malah restoran. Iya, restoran malah wajib karena memang langsung dimakan, masaknya, bahan-bahannya, alat-alat untuk masaknya. Jangan sampai kalau di Singapura itu rendang babi gitu kan ya, atau mungkin ya jual rendang, satu rendang babi, satu rendang sapi misalnya. Nah masaknya itu alatnya gitu kan. Ya, oke, sebelumnya ada komentar kayak tentang hal ini tadi udah. Oke, jadi intinya sebenarnya ya kita sangat mendukung untuk gerakan halal ini gitu ya. Kemudian tapi jangan juga nanti terjebak pada misalnya tadi karena ada uangnya nih, kemudian nanti itu mereka harus bayar sekian. Makanya tadi yang sistem sertifikasi gratis atau namanya self declare gitu ya, itu juga nggak masalah. Kita di tukang pecel yang beli itu ya mereka makanannya asal alami itu nggak pakai apa-apa juga gitu. Apalagi dulu kan memang kita mayoritas muslim, tapi memang di mayoritas yang minoritas yang di negara minoritas itu dia menjadi wajib. Makanya hukum Islam itu dia dinamis tuh, dinamis. Jadi nggak bisa mengatakan yang itu, kecuali sekarang memang ada aturannya jadi harus wajib. Tapi tukang jamu atau tukang itu ya nggak wajib gitu kan. Tapi sekarang karena ada undang-undangnya ya menjadi sangat diajukan jadi programnya itu. Tapi karena ada uangnya, ada dananya, ada ininya. Tadi kompetisi juga, kalau lillahi ta'ala
harusnya lebih bagus juga gitu kan ya. Secara masalah Jadi membangun kesadaran untuk halal gitu. Kalau proses itu juga akan sangat panjang. Dan sertifikasi halal, ingat kita kalau akademisi atau ilmuwan itu ya harus kritis. Misalnya kemarin ada teman jualan daging impor gitu ya dari Australia, dari Cina kalau saja itu sebenarnya di sana tuh nggak ada halalnya. Harusnya itu kan dari Australia dan New Zealand itu tempat potongnya di sana kan harus halal, ini nggak ada. Tapi akhirnya apa coba dia buat ini sendiri, buat stempel sendiri halal tuh. Padahal daging jelas-jelas gitu. Jadi kalau daging kan dua tuh, bukan pertama berarti dagingnya, zatnya, yang kedua kan caranya. Kan? Kalaupun daging sapi ketika dipotong ini halal nggak sih saya kira? Daging sapi nih, kemudian dipotong tapi nggak pakai bismillah, halal nggak sih? Kenapa nggak halal? Cara. Kan caranya dia motong biasa. Ya kalau asal motong semua orang pasti bisa. Iya. Kalau bukan Islam kan memang ada ajaran tertentu yang yang menghalalkan itu. Kecuali memang bukan yang dilarang seperti di laut. Iya betul. Kalau motong ayam pakai mesin boleh nggak sih? Misalnya pencet klik langsung kepotong 100 ayam boleh nggak? Bismillah ini satu kali doang gitu. Yang dipotong langsung 100. Bismillah, Allahu Akbar, klik langsung 100 ayam mati. Kepotong. Memotongnya biasa pakai listrik sih. Boleh nggak? Baiknya sih jangan. Tapi kan kalau satu-satu manual berarti dong. Nggak ini gitu kan? efisien. Nggak efisien. Ya kemarin ada juga yang mesin itu, yang sapi. Bukan pakai mesin, pakai tangan. Tapi satu-satu semuanya. Emang cepet sih satu-satu. Jadi kalau bukan pakai alat, kalau udah pakai alat kan udah lagi pakai orang yang menggerakkan. Bismillah gitu ya. Iya, Satu gitu ya. Nah tadi maksudnya itu kita harus kritis dalam proses hal sendiri di banyak ini jadi kayak semacam rahasia umum. Jadi ketika diperiksa, oke halal tapi udah ketika nggak ada audit lagi nggak jelas lagi gitu ya. Ada daging itu stikernya itu sendiri, kemudian itu sendiri. Padahal jelas-jelas daging itu di sana nggak ada jaminan halalnya. Itu banyak terjadi. Nah, gitu. Jadi yang wajib itu kalau saya pribadi antisipasi itu adalah daging impor. Adalah semua makanan yang harus ada itu yang impor. Yang kedua itu adalah memang yang makanan di tempat-tempat minoritas muslim. Ya, kemudian juga restoran yang memang dia itu yang punyanya itu baik muslim ataupun non muslim. Tapi kalau tadi kayak tukang gorengan keliling atau mungkin yang tukang pecel atau mungkin juga tadi yang warteg yang kecil misalnya gitu ya, dan itu di komunitas muslim dan dia tadi ya itu yang nggak terlalu wajib walaupun sekarang memang kalau di muslim jadi wajib. Nah itu ya, udah berapa jam nih? Udah